warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi, Wilujeng Tepang di channel Abah Pagerjaya. Sekarang lagi ada di pasar Sabilulungan, di kios Bapak Heri Daging yang ada di pasar Sabilulungan, pasar bersih di Cicalengka. Dan sekarang alhamdulillah saya ditemani sama Bang Haji. Halo, assalamualaikum. Bang Haji siapa, Bang? Bang Rizal. Bang Haji Rizal. Beliau adalah pengusaha yang alhamdulillah Amin, alhamdulillah. sudah maju di wilayah Kecamatan Cikancung. Amin, alhamdulillah. Beliau merintis rumah makan dari tahun 2008 2009. sampai sekarang 2023 sudah 13 tahun. Alhamdulillah sudah. Bagaimana suka dukanya, Bang Haji? Wah, kalau dari awal perjuangan suka dan dukanya sih, yang namanya kita usaha itu kan pasti banyak, ada suka ada dukanya. Yang namanya merintis rumah makan itu tidak segampang apa yang kita bayangkan. Itu dari pertama saya merintis tahun 2008-2009 itu, pertama saya punya karyawan itu baru 1 orang. Sekarang karyawan semuanya 6 orang. Sekarang 6 orang. Itu terbesit datang ke wilayah Jawa Barat, bagaimana ceritanya? Jadi dari Tanah Minang berangkat ke Jawa Barat, apakah ada inspirasi atau ilham atau bagaimana tiba-tiba ingin Oh gitu. datang ke mana, ke Jawa Barat untuk mencari sesuap nasi, dan akhirnya alhamdulillah sampai berhasil sampai sekarang. Alhamdulillah. Bagaimana ceritanya? Kalau dari awal sih, pertama waktu zaman saya sekolah nih awalnya, dilihat ada yang pulang kampung kelihatannya ke orang kayak bersih, kayak yang banyak punya uang gitu. Padahal punya uang atau tidaknya saya juga nggak tahu tuh. Kelihatannya Dari yang muka namanya ya. orang pulang dari rantau itu kelihatannya bersih. Aduh, suatu saat tamat sekolah saya juga ingin merantau. Itu tamat sekolah. Itu awal merantau itu saya tahun 2001 itu di konveksi. Di konveksi. Jadi awal pertama itu di konveksi ya. Di Jadi konveksi. bukan di rumah makan dulu, bukan. Bukan di konveksi. Nah, Bikin apa Abang di konveksi? ikut sama saudara di Rancaike bikin pedalaman perempuan. Oh, jadi dalaman perempuan ya. Dalaman Selama berapa tahun itu? Di sana ikut selama 6-7 tahun di situ. 6-7 tahun. 6-7 tahun. Itu terakhir saya di kompetisi tahun 2006-2007. Pernah juga usaha jualan baju. Jualan baju. Berhasil? Baju perempuan. Alhamdulillah belum ada rezekinya. Belum ada rezekinya. Belum ada rezekinya. Tahun 2006-2007. Lalu dari situ langsung lari ke kuliner. Dari situ terus ikut lagi sama saudara yang punya rumah makan 1 tahun, 2007 sampai 2008. Nah, cari ilmu 1 tahun. Alhamdulillah bahwa dari kampung banyak sedikitnya udah bisa masak juga sih. Cuman untuk lebih memperdalam ilmu di warung nasi, ikut sama saudara di rumah makan 1 tahun. Nah, tahun 2008-2009 pingin seperti orang-orang yang punya warung nasi, dia udah punya ilmu ini itu segala macam. Pingin juga, padahal belum punya apa-apa, uang nggak punya, cuman punya ilmu doang. Itu juga belum seberapa. Terus ikut lagi ke rumah saudara yang di konveksi tadi. Saya ngomong gini, Bang, saya tuh udah punya sedikit ilmu di warung nasi. Punya uang nggak, Bang? Ya. Modalin lagi buat di warung nasi. Berapa modal pertama Abang Rizal waktu jualan Kalau warung untuk nasi? modal pertama sih, pertama di warung nasi itu modal lebih kurang sekitar 30 sampai 35 juta. 35 juta. Modal pertama 35 juta belum termasuk tempat kan ya? Jadi Udah belum- termasuk, udah. Oh, udah termasuk Udah tempat termasuk kontrakan itu. Kontrakan 1 tahun bayar. 1 tahun 1 bayar. Jadi 34 juta itu modal untuk jualan dan bayar kontrakan. Bayar kontrakan itu zaman itu 2008-2009 itu kontrakan saya 8 juta 1 tahun. 8 juta setahun. Ya. Sisanya buat beli perabotan, buat beli ini, buat ngarehak warung segala macam yang namanya Itu rumah makan. oh bujangan, masih bujangan waktu Masih jualan bujangan. nasi. Masih bujangan. Jadi jualannya masih bujangan dan keinginannya sangat kuat dengan modal 34 juta
untuk bayar kontrakan dan modal warung nasi. Sampai sekarang alhamdulillah jadi sultannya nasi Padang di Kecamatan Cikanjung. Nah, tempat itu sekarang sudah kebeli sama abang itu. Alhamdulillah. Dari ngontrak Tiap sampai tahun beliau kebeli. lihat tanah terus. Subhanallah. Itu dari tahun 2008 itu dari ngontrak 8 juta, terus tahun berikutnya 10 juta, tahun berikutnya 13, tahun berikutnya 15. Pokoknya setiap tahun naik. Nah, kebetulan satu kotak warung nasi itu di sebelahnya ada juga tempat yang kosong daripada diisi sama orang lain. Diisi lagi sama saya untuk jualan cemilan, kue keringan. Oh, jadi sekarang kue keringan masih juga? Masih juga istri yang nunggu. Alhamdulillah sekarang terakhir sebelum itu jadi milik, kontrak saya di sana satu bangunan itu sampai 60 juta. Subhanallah, dari harga 8, 15 sampai 60 juta kontrakannya. Sampai 60 juta terakhir tahun kemarin. Harga sudah terbeli sama Bang Haji ya? Alhamdulillah baru 1 tahun ini. Alhamdulillah. Pas 1 tahun dari Harga berapa itu kebeli tempat? tepatnya pas 1 tahun sekarang Lebaran Haji yang kemarin. Nah, harganya? Tempat dibeli? Harganya 1 M. 1 miliar. Subhanallah, dari tahun 2009 dengan berangkat dari Tanah Minang ke Tanah Pasundan, dan Allah memberikan kelancaran, Amin. rezekinya berkah sehingga sudah bisa membeli tempat harganya itu 1 miliar. Nah, inilah salah satu ciri seorang pengusaha muda yang memang dalam hatinya ada kekuatan spiritual untuk mencari rezeki dengan bertawakal ya Bang ya. Kalau tidak tawakal kan kadang-kadang orang Betul, usaha, betul. kalau tidak Yang tawakal saya- pindah. Yang saya rasakan selama berjualan, semakin kita mendekatkan diri kepada Allah, itu rezeki kita semakin, Allah itu tidak sia-sia. Betul, betul. Benar apa yang dijanjikan Allah, lain sakartum la azidanakum. Betul. Betul. Jadi kan Terasa. kalau orang yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan berikan ya nikmat yang paling besar. Betul, Tapi betul. kalau tidak bersyukur, kata Allah, tunggulah azabku Azab. yang sangat pedih. Betul, betul. Lain sakatum la ajidanakum wa lain kafartum inna azabi lasadid. Betul, betul. Nah, inilah salah satunya bentuk bersyukurnya Abang Rijal, dan Abang Rijal bisa berangkat ke Tanah Suci ya. Alhamdulillah. Ini berkat usaha Orang tua. bisa berangkat ke Tanah Suci, membaratkan orang tua. Ini hasil kerja keras yang memang istimewa, karena diawali dengan innama amulu biniatnya adalah untuk apa? Menyenangkan, membahagiakan orang tua. Amin, amin. Inilah amin, contoh anak soleh. Jadi Amin, pengusaha itu kalau sudah berhasil jangan lupa sama orang tua dan tempat. Ya Bang ya. Amin. Karyawan sekarang 6. Karyawan sekarang 6. Karyawan yang lainnya yang di apa? Kue-kue. Di kue sih nggak ada, Nggak ada. cuman kita aja sama istri di kue. Nah, rumah makannya apa di Tanjung Lai itu? Nama Rumah makan makannya? Aur Serumpun. Apa? Aur Serumpun. Awur serumpun. Apa artinya, Bang? Istilahnya aur serumpun itu, aur itu ibarat bambu. Bambu itu kan satu batang bambu itu anaknya banyak. Oh, Satu rumpun. filosofinya gitu ya. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan satu batang bambu, jadi akan akan tumbuh dengan bibit-bibit anak yang banyak. Jadi bisa ada cabang-cabang yang lain nanti. Satu rumpun, jadi satu apa istilah Sundanya kalau satu rumpun itu Sagunduk. Ya. segunduk. Nah, satu gunduk bambu itu kan banyak anak yang muncul di Iya, bawahnya. iya, betul, Amin, betul. mudah-mudahan. Nah, sekarang kan suka belanjanya ke Haji Heri kalau daging, Abang ya. Iya, betul. Bang Rijal setiap hari itu habis berapa kilo daging gitu kalau untuk rendang dan yang lainnya? Kalau untuk daging rata-rata kita menghabiskan daging 7 sampai 8 kilo satu hari. Sehari itu, subhanallah. Dengan nasi berapa ini? Nasinya berapa karung sehari Berapa habis? karung? Kalau untuk karung 25 kilo itu rata-rata habis 1 karung setengah. 1 karung setengah. Ya, sampai 2 karung. Subhanallah, jadi 7 kilo daging itu kan Masya Allah ya, bisa beberapa ratus bungkus nasi, Iya. belum lagi ayam, belum lagi kikil dan lain sebagainya. Betul. Nah, inilah keberhasilan, dan beliau selalu belanjanya ke Herdak, ke Heri Daging, Dari daging. betul. karena memang sudah ada apa namanya, klop hatinya, klop dagingnya, dan daging Betul, ini kan betul. segar. Itu Jadi saya sambil langganan kerja sama.
langganan sama Pak Haji ini dari tahun berapa tadi? Dari zaman di terminal, masih di terminal. 2009 mungkin ya. 2009 2010 ya sekitar Sampai waktu sekarang. zaman dia masih di terminal. Sampai sekarang nggak berhenti bang ya. Sampai sekarang alhamdulillah masih ada jodohnya. Nah, jadi Cocok. memang kalau memang berjodoh itu beli daging di Haji Heri dan lancar juga ke abangnya lancar juga lancar ke sini. Amin, amin, Memang amin. itu mitos, bukan mitos ya, memang sudah berjodoh bang. Sudah berjodoh Itu betul-betul, sudah saling berjodoh, membutuhkan. saling membutuhkan, saling percaya dan harus menjaga amanah. Nah itu. Sesama pedagang itu harus saling menjaga Menjaga amanah. Kalau dagingnya bagus ya sebutkan aja bagus. Kalau daging kurang bagus sebutkan aja kurang bagus. Inilah salah satu contoh Rasulullah SAW. Jadi berdagang itu harus jujur dan amanah. Dan juga saya banyak mengucapkan banyak terima kasih pada Pak Haji Heri telah mempercayakan saya ngambil daging tiap hari, itu nggak dibayar kontan tiap hari, itu ada catatan buku khusus buat saya. Tapi kan abang amanah, sehingga Amanah. kan saling membantu ya. Makanya saya sama tukang ojek yang ngambil barang tiap hari, saya pernah ngomong, kenapa Pak Haji Heri terlalu percaya ke saya. Terus setiap uang yang saya kasih ke tukang ojek ke pasar itu juga jarang dihitung sama kayak Pak Haji Heri. Si buku juga jarang dicek sama Pak Haji. Emang bilangin kata Haji, itu yang namanya manusia pasti ada khilafnya. Tolong cek lagi buku di pasar. Mungkin saya salah hitung, salah apa gitu. Karena beliau kan selalu berhusnudon. Kalau Amin, kita selalu alhamdulillah. berhusnudon kepada orang lain, maka orang lain pun akan berhusnudon kepada kita. Tapi kalau seseorang sudah ada rasa sudon kepada orang lain tidak percaya, maka akan datang apa yang terjadi? Penyakit hati, tidak percaya, dan selalu gelisah. Betul, betul. Haji Heri ini karena beliau sering mengikuti majelis-majelis taklim ya di Pangki, di Parkamuncang, dan di rumahnya mengkaji ilmu fikihnya dan mengkaji ilmu tasawufnya, sehingga timbullah rasa ke orang lain itu selalu berhusnudon, berprasangka baik. Kalau kita berprasangka baik, maka Allah akan memberikan sesuatu yang baik. Kalau kita berprasangka buruk kepada orang, maka Allah akan memberikan sesuatu yang buruk kepada kita. Nah itulah. Nah demikian vlog di pagi ini bersama Bang Haji Rijal yang punya rumah makan nasi Padang di Tanjung Laya. Dan kepada sahabat Abah Pagerjaya, silakan datang ke rumah makan yang di Tanjung Laya yang tadi namanya Awun Serumput. Insya Allah terkenal dengan nasi rendangnya. Rendangnya luar biasa mantap, penyajiannya mantap, pelayannya juga sopan-sopan, dan membuat lidah kita bergetar kalau makan nasi Padang di rumah makan Abang Rijal. Terima kasih Bang Rijal, semoga sehat, sukses selalu, dan terus berkembang, terus bisa ada cabang-cabang rumah makan lainnya di wilayah Kabupaten Bandung. Amin, amin. Sekian vlog di pagi ini dengan Bang Haji Rijal di Pasar Sabilulungan Cicalengka. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Wallahumma biqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.